Kvaratskhelia. Bisa gol. Bagi Napoli, kemenangan adalah harga yang tidak bisa ditawar. Itulah mengapa mereka tampil militan saat menghadapi AS Roma pekan lalu. Para pemain Giallorossi haram untuk bisa melewati pertahanan Napoli, apalagi untuk bisa mencetak gol. Sebaliknya, Napoli terus menggempur pertahanan anak asuh Jose Mourinho. Gempuran anak asuh Luciano Spalletti membuahkan hasil. Menit 80, Victor Osimhen lepas dari tekanan Chris Smalling. Ia melepaskan tendangan voli yang membuat Rui Patricio tak berdaya dan Mourinho memegangi kepalanya. Skor 1-0 bertahan hingga bubar. Kemenangan ini membuat Napoli nyaman di puncak klasemen Serie A. Si keledai kecil membuat Liga Italia semakin menarik. Kemenangan atas AS Roma menambah daftar panjang catatan positif Il Partenope. Total Napoli belum terkalahkan dalam 11 pertandingan di Serie A. Itu belum dihitung dengan 4 laga di Liga Champions yang juga tidak terkalahkan, terlepas dari laga kontra Rangers. Rekor itu selain hebat juga mengejutkan. Catatan manis Napoli di awal musim ini menjadi paradoks bagi mereka sendiri. Sebelum Liga bergulir, klub berjuluk si keledai kecil sudah gembos di sana-sini. Para fans geram karena beberapa pilar lepas. Dries Mertens, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne sampai Fabian Ruiz semua lepas. Pertanyaan pun muncul, bisa apa Napoli tanpa pemain pilarnya? Putus asa di tubuh Napoli kian menyeruak ketika pelatih mereka, Luciano Spalletti juga tidak yakin pada timnya sendiri. Jelang musim 2022-2023 mulai, Spalletti pesimis pada timnya. Di tengah desakan agar Napoli bisa Scudetto di musim yang akan datang, Spalletti membunuh harapan itu. Musim belum mulai, dilansir Football Italia seperti dikutip VOI. Spalletti mengatakan, jangankan Scudetto, finish lagi di zona Liga Champions bagi Napoli sangat sulit. Tidak keliru Spalletti mengatakan itu. Napoli memang compang-camping di awal. Yang begini masa mau Scudetto? Tapi di awal musim ini peluang Napoli untuk meraih Scudetto justru terbuka lebar. Bukan hanya rekor tak terkalahkan, keran gol Napoli juga sulit ditutup. Dari 20 tim di Serie A, Napoli paling produktif dengan 26 gol. Meski jumlah kebobolannya masih lebih banyak dari Atalanta, Napoli kebobolan 9 gol sedangkan Atalanta 8 gol. Jumlah kebobolan bukan masalah bagi Napoli. Terpenting meski kebobolan tapi masih sanggup untuk menang atau minimal terhindar dari kekalahan. Sebab kalah itu menyakitkan, kalau nggak percaya tanyakan saja pada Liverpool. Beringasnya si keledai kecil di awal musim ini dipengaruhi oleh Luciano Spalletti. Ia adalah sosok pelatih yang punya reputasi sebagai pelatih yang tepat di waktu yang salah. Dengan hengkangnya para pilar, Spalletti diprediksi akan kembali bernasib serupa. Untung saja tidak begitu. Spalletti cerdik dalam merekrut pemain. Ia tahu De Laurentiis belitnya nauzubillah. Ditambah lagi sang presiden ingin Napoli menghemat soal gaji. Spalletti pun mesti bersiasat mencari pemain untuk menambal pilar-pilar yang pergi. Zambo Anguissa, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia, sampai Kim Min-jae merapat. Pemain-pemain tadi bisa menjadi jawaban Spalletti, meski secara nama para pemain tadi bukan pemain kelas atas. Spalletti beruntung mendapat pemain yang tidak mahal tapi tepat. Tepat untuk kebutuhan tim, tepat untuk strateginya. Kita semua tahu Spalletti walaupun belum pernah meraih Scudetto adalah pelatih yang cerdas. Ia merekrut pemain yang sesuai kebutuhannya dan pemain yang tidak rewel. Soal taktik, Spalletti adalah pelatih yang sedikit kolot. Taktiknya sangat konservatif, pun ia lakukan pada Napoli musim ini. Namun meski taktiknya tradisional, bahan-bahan yang dipakai adalah pemain yang masih segar, bukan para pemain reot. Setiap bertanding, Spalletti akan memakai skema 4-3-3 atau 4-2-3-1. Paling sering sih yang pertama.
Ia selalu menaruh Lobotka, Anguissa, dan Piotr Zielinski di lini tengah. Lobotka sering diminta turun, Zielinski jadi juru gedor dan alternatif, sedangkan Anguissa adalah jenderalnya. Zambo Anguissa menjadi gelandang penyeimbang sekaligus jembatan antar lini. Anguissa juga pengumpan yang jitu. Menurut FBref, akurasi umpan Anguissa mencapai 88,9%. Dengan total umpan suksesnya mencapai 439. Anguissa rajin melakukan umpan progresif yang berujung tembakan. Dengan total 17 umpan, tak ayal ia jadi aktor Napoli ketika melakukan serangan balik. Spalletti sering meminta pemainnya untuk menekan dengan cara menciptakan situasi overload di satu sisi, menarik semua pemain lawan di sisi tersebut, dan membuat ruang di sisi yang lain terbuka. Dilansir Football Italia, Spalletti bahkan bilang tidak ada sistem di permainannya. Ini tentang ruang yang ditinggalkan lawan. Anda harus cepat mengenali mereka dan mengetahui waktu yang tepat untuk menyerang. Sesederhana itu memang strategi si pria botak, tapi strategi yang sederhana akan terlihat sangat mematikan karena Napoli sekali lagi punya amunisi yang segar. Spalletti punya para pemain sayap yang bisa mengeksploitasi ruang kosong dengan cepat. Kvaratskhelia dan Hirving Lozano misalnya. Farah baru-baru ini menjadi yang paling sering dibicarakan, apalagi sejak ia mengobrak-abrik pertahanan Liverpool. Pemuda Georgia itu memiliki kecepatan dan dribble yang mumpuni. FBref mencatat Farah sudah melakukan 28 kali dribble sukses dari 55 percobaan. Farah juga sudah 53 kali mengirim bola ke pertahanan lawan. Lozano juga tak kalah bagus dari Farah. Pemain Meksiko itu sudah melakukan 11 kali dribble sukses dari 16 percobaan. Ia juga aktif dalam mengirim bola ke jantung pertahanan lawan dengan total 51 kali. Soal penyelesaian, Spalletti masih bisa mengandalkan Osimhen, Raspadori maupun Giovanni Simeone. Spalletti menuntut pemainnya agar selalu memenangi perebutan bola termasuk duel udara. Menurut Huskort, Partenope rata-rata melakukan duel udara 14,2 di setiap pertandingan, 16 tackle per game dan 7 kali intercept per pertandingan di Serie A. Juan Jesus, Anguissa, dan Kim Min-jae adalah pemain yang paling sering melakukan intercept. Bagusnya Napoli tentu saja bikin De Laurentiis tersenyum. Ini bukan soal penampilan tim yang apik saja, melainkan rencana De Laurentiis yang sepertinya akan berhasil. Ia ingin mengurangi beban gaji, tapi kualitas tim tetap terjaga. Laurentiis ingin meniru AC Milan. Menurut analisis Calcio e Finanza seperti dikutip Forbes, Napoli sudah mengurangi gaji para pemainnya 30%. Tagihan upah si keledai kecil juga menurun. Dari 100 juta euro di musim sebelumnya menjadi 70 juta euro pada musim ini. 2 musim ini Napoli kembali ke relnya. Partenope punya segala yang dibutuhkan untuk menjadi penantang gelar sekaligus bisa berhemat. Laurentiis memang cerdik meski pelit dan kikir. Tapi beruntungnya Napoli punya Luciano Spalletti. Ia yakin dengan penampilan Napoli sekarang Diego Maradona pasti bangga.